ulang pertanyaannya. Yesus anak kandung Maria bukan? Bukan, Yesus adalah Allah. Aduh, udah sakit berarti. Inilah kalian. Inilah gangguan jiwa selama 2000 tahun. Kenapa kamu memaksakan kehendakmu kepada orang lain? Di situ Karena Allah itu berkata, Dia datang sebagai manusia. orang yang keluar dari rahim orang tersebut. Kau bilang bukan anak kandung. Kau sakit jiwa memang. Kamu sakit jiwa. Gangguan jiwa kau, gangguan jiwa kau. Dengarkan teman-teman, seorang pendeta bisa-bisanya dia mengatakan bahwa Maria tidak mengandung Yesus. Yesus bukan anak kandung Maria. Kenapa bisa demikian, teman-teman? Karena terciduk menuhankan anak orang. Yuk langsung saja kita simak bersama-sama berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Halo saudara, selamat malam. Selamat malam, Bang Juma. Soe, silakan. Ya. Apa? Kan Lukas 11 ayat 27 itu kan bunyinya begini ya. Lukas 11 ayat 27. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi ia berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Jadi ketika seorang ibu mengatakan, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau," tetapi Yesus langsung menjawab, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang mendengarnya." Mengapa Yesus mengatakan seperti itu? Karena dia tahu bahwa dia adalah anak Allah. Itu jawabannya. Nah, setelah dia berbahagia begitu, orang-orang lain berbahagia, apakah batal status Maria sebagai ibunya Yesus? Silakan. Kalau dibilang batal, kita berdasarkan ayat Alkitab ya, ayat Alkitab. Nah, perhatikan baik-baik di Lukas 2 ayat 48 ya. Lukas 2 ayat 48 bunyinya begini. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Jadi ketika Maria dan Yusuf mengatakan dia orang tuanya, Yesus mengingatkan kepada dia bahwa dia adalah anak Bapa yang di surga di ayat 49. Ayat 50. Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu dalam hatinya. Nah, mengapa Lukas ayat 51 menggunakan kata asuhan mereka? Karena mereka sadar bahwa anak yang di depan yang dititipkan kepada mereka itu adalah anak Allah. Dasarnya mana? Ketika Yesus mau lahir ya, ketika Yesus mau lahir di Lukas 1 ya. Di Lukas 1 dia katakan begini, Lukas 1 ayat 38. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia, ya. Kemudian kita lompat ke ayat 41. Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku?" Jadi walaupun itu adalah anak yang dititipkan oleh Bapa yang surga, tapi bagaimanapun Maria dikenal sebagai ibu Tuhannya. Ya. Apalah ini? Sekarang yang jadi masalah, bisakah orang Kristen membatalkan keibuan Maria dari keanakan Yesus? Siapa kalian? Apapun titel, apapun yang Anda katakan tentang Yesus, anak Bapak, Bapak anak, anak disitu, Yesus tetap anak Maria mau sampai kapanpun. Itu tidak. Apapun gelar yang kalian sandingkan kepada Yesus karena kalian ingin kali menuhankannya, tetap saja Maria ibunya Yesus. Dia yang mengandung, itu anak kandungnya, itu darah dagingnya. Dan kedudukan tertinggi dia di hadapan Maria, di hadapan murid-muridnya, hanya Mesias tok. Karena Yahudi memang menunggu Mesias, bukan menunggu dewa yang turun menjadi manusia. Mereka menunggu Mesias seperti Harun, seperti Salomo, seperti Saul, seperti Daud yang mereka tunggu. Bukan dewa seperti Krishna yang turun, bukan Zeus, bukan Hermes yang mereka tunggu, tapi Mesias.
Nah, sedangkan kalian muncul belakangan, melantik anak orang ini menjadi Tuhan. Siapa kalian rupanya? Siapa kalian? Kalian orang Yahudi? Bukan. Kalian adalah pelanjut tongkat estafet ajaran Roma Yunani yang mengajarkan konsep jauh sebelum ada kekristenan. Orang-orang Roma Yunani sudah menyembah anak dewa. Sekarang kedudukan Maria di hadapan anak kandungnya itu sebagai apa sekarang ini? Hamba Tuhan kah? Hamba anaknya sendiri kah? Atau dia masih menjadi ibunya Yesus hari ini? Coba Anda terangkan, silakan. Baik. Sebagai apa Maria sampai sekarang hari ini? Lukas 1 ayat 14 ya. Lukas 1 ayat 14. Ayat 29 ya, mulai dari ayat 9 saya baca. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya Di hadapan Tuhan. Mengandung. Di hadapan Tuhan, Iya. bukan di hadapan Yesus. Terus? Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau namai dia Yesus. Anak Ia kandungnya akan menjadi tuh. besar. Sebentar. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Ya. Jadi malaikat itu mengatakan bahwa anak itu adalah anak Allah yang maha tinggi. Dan kemudian berikutnya ayat 34. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah Maha Tinggi akan menaungi engkau, sebab itu anak yang kau lahirkan itu disebut kudus, anak Allah. Nah, di ayat 35 disebut kudus, anak Allah. Di ayat 32 dikatakan anak Allah yang Maha Tinggi. Jadi dari sejak semula Maria sudah mengetahui hal itu, bahwa anak yang dikandungnya itu adalah anak Allah. Bukan, walaupun dia mengandungnya, tetapi itu bukan dari apa? Oke, sudah. Orang-orang Yahudi kalau disebut anak Elohim itu maksudnya apa? Coba, lepaskan doktrinnya dulu. Kalau dia anak Allah, atau anak Elohim, anak Eloah, itu maksudnya apa bagi orang Yahudi? Samakah seperti anak Theos, anak dewa? Atau anak Elohim maksudnya adalah nabi penyampai firman? Coba. Coba kau maknai dulu. Anak Elohim itu maksudnya apa bagi orang Yahudi? Baik. Kalau begini Bang Juma. Apa bedanya antara Yesus dengan manusia atau Musa sebagai anak Elohim? Bukan. Makna daripada anak Elohim bagi orang Yahudi itu apa maksudnya? Iya, saya jawab. Iya, sebentar. Silakan. Iya. Apa bedanya antara Yesus dengan Musa? Bukan beda. Apa makna bagi orang Yahudi gelar anak Elohim? Bukan apa bedanya. Apa makna yang terkandung kepada gelar anak Elohim bagi orang Yahudi? Anak Elohim itu maksudnya apa? Ya. Kalau menurut Yohanes 1 ayat 12, ya, Yohanes 1 ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Elohim, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi ketika kita mempercayai bahwa Bapa yang surga itu adalah kalau kita percaya bahwa Yesus itu adalah anak Allah, kita menjadi anak-anak Allah. Itu maksudnya anak Elohim itu apa? Mereka yang percaya dalam namanya. Itu berarti Yesus Tuhan nggak itu kalau dia dikatakan anak Elohim? Nah, itu yang makanya saya mau terangkan ke Bang Juma. Iya, makanya saya tanya, bagi orang Yahudi anak Elohim itu maksudnya apa? Kau sudah menjawab, orang yang percaya. Terus kenapa lagi kau tuhankan anak Elohim itu? Nah, berbeda dengan Yesus. Apa bedanya? Coba. Nah, anak Elohim yang adalah Yesus, menurut orang Yahudi dalam pandangan Kristen itu bagaimana? Coba. Nah, baik. Kalau manusia yang dari debu tanah seperti Adam, Hawa dan keturunannya itu disebut anak-anak. Sebentar. Yesus bukan keturunan Adam. Sebentar. Bukan. Silsilah di dalam Matius 1 itu rusak. Silsilah Yesus. Ya Allah ya Karim. Sudah disebutkan Yesus anak Adam, kok dibilang bukan anak Adam? Gimana teman-teman ini? Gimana ini? Anak Adam, dibilang bukan anak Adam. Ini orang Kristen muncul sebagai apa ini? Makanya kalian tidak diberi mutiara. Tidak diberikan kemudian barang-barang kudus. Karena begini jadinya kau pijak-pijak itu. Kau injak-injak gitu barang kudus itu. Makanya kalian nggak dikasih. Jangan kau berikan mutiara. Jangan kau beri barang kudus kepada mereka. Kan diinjak-injaknya percuma kau kasih. Masa anak Elohim kau maknai? Yesus itu anak Elohim bukan anak Adam katanya. Kan nggak sakit orang-orang kayak begini.
Jadilah Al-Quran itu sebagai petunjuk tentang kalian. Yukhadi'una Allah walladzina amanu fi qulubihim marad. Di dalam hati mereka ada penyakit. Masakan Yesus anak Maria kau bilang bukan anak keturunan Adam? La haula wala quwata illa billah. Nah, boleh saya potong? Silakan. Nah, mengapa saya katakan bahwa Yesus itu bukan anak Adam, bukan keturunan Adam? Karena 1 Korintus 15 ya. 1 Korintus kau bawa. Sebentar. Silakan. Sebentar. Selesai saya bicara baru potong ya, Bang Juma. 1 Korintus 15 ayat 45 mengatakan begini. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup. Tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohania, tetapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohania. Jadi Yesus disebut Adam yang kedua. Makanya ketika dia datang ke dunia ini, dia menjadi Yohanes 1 ayat 1 mengatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Kemudian ayat 14 firman itu menjadi logos. Itulah makanya 1 Korintus 15 mengatakan Yesus itu adalah Adam yang kedua. Itu kata siapa? Itu adalah gambaran dari Yohanes 1 ayat 1 dan Itu kata siapa, abangku? Siapa kata siapa itu? Itu ucapan siapa? Kalau 1 Korintus ucapan Paulus. Ketahuan karena memang Paulus menginginkan orang-orang di luar Yahudi menuhankan Yesus, betul? Bukan karena itu. Lalu itu apa dia mengatakan begitu? Paulus menginginkan Yesus itu dituhankan oleh orang Roma Yunani. Makanya dia mengatakan, dewa yang selama ini kalian sembah, inilah yang aku ajarkan, yaitu Yesus Kristus. Padahal dalilnya kalau Anda lihat di dalam Lukas 3, nomor 38, Yesus disebut sebagai anak Adam. Yesus itu anak Adam. Iya, baik. Nah, mengapa Yesus begini? Mengapa Yesus disebut anak Adam? Karena tadi katanya bukan, sekarang disebut lagi. Mau lagi kemana lagi? Anak Adam atau bukan? Saya kasih tahu alasannya. Ya, Adam atau bukan Yesus itu? Secara kedagingan. Iya, memang. Maria memang melahirkan daging. Maria daging, anaknya daging. Berarti dia anaknya, selama-lamanya anaknya. Kalian muncul belakangan melantik anak orang jadi Tuhan. Karena kalian ini kelompok yang berasal dari Roma Yunani. Yang menginginkan dewa turun menjadi manusia. Anak orang kau lantik. Sampai-sampai Ibrani menjelaskan bahwasanya Tuhan kita adalah berasal dari keturunan Yehuda. Kok ada Tuhan berasal dari keturunan orang? Ibrani 7 nomor 14. Kalian nggak malu? Hah? Anak orang. Dan kita ketahui bahwa Tuhan kita adalah berasal dari suku Yehuda. Alamak. Inilah kebatilan yang kalian lakukan tuh. Nah, sekarang kedudukan Maria sebagai apa di hadapan Yesus hari ini? Hamba Yesus atau ibu Yesus? Hamba Yesus. Nah, itulah kedurhakaan kalian. Bagaimana ceritanya Anda bisa memahami seorang anak menghambakan ibu kandungnya? Ya Allah ya Karim. Anak yang dibesarkan, yang dilahirkan susah payah, begitu dia mati menjadi Tuhannya dari anaknya, ibunya sendiri. La haula wala quwata illa billah. Jadi Maria memanggil anaknya, wahai Tuhanku yang adalah anakku sendiri. Gitu. Sedangkan Yesus duduk di surga dengan dagingnya Maria. Dia terangkat dengan dagingnya Maria. Dia bisa makan, dia bisa bermujizat, bla 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 segala-galanya karena daging Maria yang menempel di tubuhnya. Sekarang dia petantang petenteng, oleh Kristen dia menjadi dewa, menjadi Tuhan. Lupa akan ibunya, anak durhaka. Kamu menjadikan anak orang menjadi anak durhaka. Kalau betul yang kau sembah Yesus anak Maria, saya sih curiga bukan. Karena tidak mungkin Yesus membuat ibunya budak, hamba. Dan tidak mungkin Maria menjadikan anaknya menjadi anak durhaka. Satu-satunya solusi, Kristen sebenarnya bukan menyembah anak Maria. Bukan menuhankan anak Maria. Tetapi makhluk asing yang dibawa oleh Paulus. Kuncinya itu di situ. Kalian hanya menembeng memakai nama Yesus. Sebenarnya Yesus dengan Maria itu nggak ada masalah. Maria tetap ibunya sampai kapanpun. Dan Yesus tetap anak manusia, anak Maria sampai kapanpun. Kalian ini yang bermasalah. Iblis yang kalian sembah, kalian pinjam nama anaknya orang. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Yesus Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang.
Kalian ketemu nanti sama anak Maria. Anak Maria, bukankah dulu kami bernubuat mengusir setan, bermujizat pakai namamu? Apa kata anak orang ini? Sorry lah deh, aku tidak mengenal engkau, nyala daripadaku. Aku tidak mengenal kalian. Nah loh. Dan Paulus juga mengakui kok, Yesus yang datang kepadanya, Yesus yang bukan manusia, berarti bukan anak Maria. Berarti Maria dengan anaknya masih adem-adem saja. Anakku yang aku sayangi adalah nabi yang diutus oleh Tuhanku untuk kaumku Bani Israel. Itu yang betul. Sampai sini sadar? Belum? Baik, saya jawab ya. Nah, Begini, mengapa Yesus disebut Adam kedua? Ya, bukan, saya nggak tanya itu. Saya nggak tanya itu. Adam kedua, Adam ketiga, bom kedua, bom ketiga. Saya tidak tanya itu. Saya butuh penjelasan. Saya yang saya butuhkan dari Anda adalah Anda menjelaskan hari ini Maria, ibunya Yesus adalah hambanya Yesus. Itu yang Anda terangkan. Silakan. Oh ya, kenapa? Kenapa Maria adalah hambanya Yesus? Karena begini, Roma 8 ayat 29 ya. Paulus memang betul-betul. Ketika manusia berdosa, setelah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, 9, Roma 8 ayat 9 mengatakan begini. Semua orang yang pilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dan gambaran anaknya. Supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang tentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Itulah makanya Yesus sebut Adam kedua. Nah, sekarang apakah Adam itu Tuhan? Adam pertama berbeda. Tuhan. Nah, berbeda lagi. Anda mengambil analogi itu sekarang berbeda juga. Jadi ini hanya buah-buah bibir doang untuk dipakai sebagai alat penyesatan. Yang saya tanya sama saudara, pertanggungjawabkan iman saudara yang mengatakan Maria hari ini adalah hambanya anaknya. Coba, Ya, buat saya gila kayak kalian. Coba. Gimana ceritanya? Anak kandung menjadi Tuhan bagi ibu kandung. Coba jelaskan. Mengapa saya katakan begitu? Karena ada ayatnya, Bang Zuma, di dalam Lukas. Lukas mana? Sebentar. Lukas berapa? 1 ayat 45. Apa katanya? Dia mengatakan begini, sebentar. Lukas 1 ayat 45. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Jadi dia mengakui bahwa dia memerlukan juru selamat. Ya Makanya, Allah, ini dia sedang memuji Tuhan yang di langit, bukan yang akan dikandungnya. Ya Allah ya Karim. Inilah kalian. Coba perbaiki lagi deh. Lukas 1:45 itu, bahkan dari data sebelumnya, data 1, data 26 dan seterusnya, itu bercerita tentang kabar akan mengandungnya seorang Mesias, manusia, yang oleh karena Elohim yang Maha Tinggi memberkati dia, yang dikatakan Roh Tuhan akan ada di atasmu, yang Maha Tinggi akan menjadi naunganmu. Kau akan mengandung seorang anak, dan hendaklah engkau menamai dia Emmanuel, hendaklah engkau menamai dia Yesus. Maka Maria pasrah kemudian. Oke, kalau begitu adanya, baiklah, jiwaku memuliakan Tuhanku kalau begitu, dan hatiku bergembira karena Elohim juru selamatku, sebab ia memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku bahagia. Kenapa? Karena aku mengandung utusan Elohim. Aku mengandung Mesias dari Elohim, bukan mengandung Tuhanku. Ya Allah ya Karim. 2000 tahun kalian kena tipu, saudara. Kata Maria kemudian, karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar terhadapku, dan nyamanya adalah kudus, dan rahmannya turun-temurun atas orang-orang yang takut akan dia. Itu kata Maria. Bukan dia sedang menyanjung anak yang dalam rahimnya, bukan. Tapi menyanjung dia yang telah menunjuknya sebagai ibu dari seorang Mesias. Anda masih gagal mendudukkan Maria sebagai hambanya Yesus. Kenapa? Maria adalah wanita soleh yang tunduk berserah diri kepada perintah Bapa Elohim yang ada di langit. Makanya dia dipilih sebagai wanita suci yang melahirkan manusia suci juga, yaitu Nabi Yesus. Kenapa Anda menghilangkan kedudukan dia sebagai ibu Nabi? Ayo, pahamkan kami yang tadi tertolak, Lukas 1:45 dan seterusnya itu, Maria sedang menyanjung Elohim yang Maha Suci lagi Maha Tinggi yang ada di langit. Anda masih gagal kemudian menjelaskan ke kami, silakan. Ya, begini. Mengapa Maria dan mengapa semua umat manusia adalah keturunan Yesus? Karena dia akan menggenapi Yesaya 53 ayat 10. Ternyata ujung-ujungnya kitabnya orang lagi nih yang dirampok. Bentar. Yesaya 53 ayat 10, mengapa Yesus disebut Adam yang kedua? Karena begini, Yesaya 53 ayat 10. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban pada bersalah, ia akan melihat keturunannya
umumnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Nah, ketika Yesus menyerahkan dirinya sebagai korban di kayu salib, semua yang percaya kepadanya akan menjadi anak-anak Allah. Itulah makanya dalam Yohanes 1 tadi ayat 4 tadi, 5 tadi, barang siapa percaya kepadanya itu disebut anak-anak Allah. Makanya Ibrani 2 ayat 13. Ini kelanjutannya, Ibrani 2 ayat 13. Dan lagi, aku akan menaruh kepercayaan kepadanya. Dan lagi, sesungguhnya ini yang telah diberikan Allah kepadaku. Inilah penggenapan dari Yesaya 53 ayat 10. Bahwa kita adalah keturunan Yesus. Makanya La haula wala quwata illa billah. Padahal kalau Anda jeli, cermat, teliti membaca tentang Yesaya itu, Yesus sudah jawab di Matius 23, satu perikop dari data 1 sampai 39. Yesus menjawabnya bahwa apa yang terjadi di Yesaya 52 dan 53 itu adalah kelakuan orang-orang Israel sehingga mereka harus menanggung kutuk. Disebabkan karena keturunan nenek moyang mereka membunuh para nabi, menyesak orang-orang yang diutus kepada mereka. Maka Yesus mengatakan, bagaimana mungkin wahai ular-ular kau lolos dari api neraka jahanam? Bagaimana mungkin? Nomor 32-33. Sebab sebagian yang diutus kepadamu kalian bunuh, kalian salibkan, kalian sesak, kalian masukkan ke rumah-rumah ibadah. Wahai engkau ular-ular, keturunan ular beludak, engkau akan menanggung semua apa yang telah dilakukan oleh nenek moyangmu. Mulai dari Habel sampai Zakaria anak bereknya. Makanya dia teriak, Yerusalem, Yerusalem, aku rindu untuk menyatukan kalian. Seperti ibu ayam yang rindu kemudian menyatukan anak-anaknya di dalam sayapnya. Lalu dia mengatakan, mulai sekarang engkau tidak akan melihat aku lagi. Sampai kalian berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Itu Yesaya 53 bukan bercerita tentang Yesus. Itu bercerita tentang penderitaan Yerusalem. Penderitaan orang-orang yang datang kepada mereka, yang rela mati untuk mereka, yang kemudian mereka menanggung segala apa yang dilakukan oleh nenek moyang mereka. Dengan Yesus mengatakan, engkau tidak mungkin lolos dari api neraka jahanam disebabkan engkau kemudian memuji kuburan-kuburan nabi-nabi yang telah dibunuh oleh nenek moyangmu. Itu loh. Jadi ternyata nih, dengarkan saya, ternyata kedatangan Kristen memang sangat jelas dengan buku-buku yang mereka pakai, mendudukkan kemudian cerita-cerita sesuai dengan selera mereka, dengan mencomot kitabnya orang, supaya dewa mereka itu masih eksis sampai hari ini, dengan meminjam nama Yesus. Yesus ini cuma korban. Maka Yesus mengatakan kepada muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Ternyata banyak orang itu kalian. Kalian yang memakai nama Yesus dengan melantik makhluk asing sebagai Yesus. Makanya ketika kalian bertemu dengan Yesus, kalian diusir. Aku tidak mengenal kalian. Apa enggak pedih itu? Kalian menyembahnya, melantiknya, menanggalkan keibuan daripada seorang wanita Maria, menanggalkan keanaan sebagai anaknya Maria. Kalian menanggalkan itu semua, membunuh akal kalian semuanya. Makanya ketemu Yesus, apa katanya? Aku tidak mengenal kalian, wahai Kristen. Maaflah deh. Kalian pembuat kejahatan. Enyah daripadaku. Matius 15:30, pembuat kejahatan itu neraka jahanam. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, Innallaha jami'a, sesungguhnya Allah memasukkan kemudian orang-orang munafik kemana? Neraka jahanam. Orang-orang kafir kemana? Neraka jahanam. Yesus juga mengatakan hal yang sama. Orang-orang yang tidak mengenal dirinya, tetapi memakai namanya, neraka jahanam. Kenapa saya katakan orang Kristen tidak mengenal Yesus? Karena orang Kristen tidak tahu kalau Yesus itu selama-lamanya adalah anak Maria. Tidak pernah terputus hubungan silaturahmi, hubungan darah kekerabatan. Kalian yang muncul dari luar yang memutuskan itu. Makanya dikatakan penyesat. Siapa kira-kira Kristen ini yang berani memutuskan hubungan darah, di mana Maria sendiri dilantik oleh pencipta langit dan bumi sebagai ibu kandung dari Mesias Yesus? Kalian datang memutuskan tali itu. Kalian siapa rupanya? Tuhan yang melantik Maria sebagai ibu dari Yesus. Kalian datang memutuskan hubungan darah mereka. Bahkan berani mengatakan bahwa Maria sekarang adalah hamba dari Yesus. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Betapa jahatnya lisan kalian itu. Saya kira begitu, Bung. Tapi ada lagi? Terakhir ya. Iya, ada silakan. terakhir ya. Terakhir karena sudah Udah lemas. Ya, silakan. Bukan closing statement aja. Karena itu yang tadi saya jabarkan. Nah, mengapa Yesus disebut Adam kedua? Kalau Adam diciptakan dari debu tanah, ya, dari debu tanah. Sedangkan Yesus ini Ibrani 10 ayat 5 mengatakan begini.
Karena itu, ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Jadi tubuh Yesus itu disediakan oleh Bapa yang surga. Caranya bagaimana? Ibrani 10, Ibrani 2 ayat 14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya yang memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Jadi, tubuh Yesus itu berasal dari daging Maria, tetapi dalam disebut holy thing ya, kalau dalam bahasa Inggris ya, Lukas 1 ayat 35 mengatakan tubuh Yesus itu, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau, sebab itu anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Itulah makanya Yesus itu kudus. Arti kudus artinya dipisahkan, terpisah. Makanya tubuh Yesus itu tubuh yang tidak berdosa, tubuh yang tidak mewarisi dosa Adam. Makanya Yesus disebut Adam kedua, supaya kita menjadi serupa dengan Yesus. Itu jawaban saya. Terima kasih, Bang Juma. Iya. Oke. Allahu Akbar, Masya Allah. Sampai hari ini buku Ibrani itu tidak diketahui siapa penulisnya, saudara-saudara. Sampai hari ini, sudah 2000 tahun, buku itu tidak diketahui siapa penulis dari buku Ibrani, dijadikan sebagai sandaran kepercayaan oleh orang-orang Kristen. Bayangkan itu. Tidak diketahui Ibrani ini buku dari mana, siapa penulisnya, tidak diketahui siapa, dijadikan sebagai dasar untuk melantik anak orang jadi Tuhan. Gila memang. Berat. Karena ternyata yang mereka jadikan sajian Ibrani, Roma, Korintus, data-data yang muncul belakangan yang memang dipakai untuk menuhankan anak orang, untuk menuhankan Yesus. Allahu Akbar, syukran sahabat-sahabat. Tolong love orange-nya teman-teman. Terus diposting ulang. Supaya lebih banyak orang yang kemudian mendengarkan pencerahan kita. Dan juga di follow akun ini. Kalau malam ini ada 5.000 yang memfollow akun kita, itu udah tembus 440.000 menjadi penyimak daripada akun kita ini. Ini sangat bermanfaat, teman-teman. Kita menyajikan kebenaran. Kalau di dalam Islam, Nabi Isa kan udah jelas kedudukannya. Nabi Isa nggak pernah kemudian berubah. Tidak ada umat Islam melantiknya seperti mereka melantik anak orang menjadi Tuhan. Ya, kalau di Islam, Nabi Isa alaihissalam sampai kapanpun dia tetap adalah anak daripada Ibunda Maryam. Ibunda Maryam orang soleha, wanita soleha yang menjaga harga dirinya, harkatnya, martabatnya sebagai seorang muslimah. Dia adalah ibu dari seorang nabi mulia, yaitu Nabiullah Isa alaihissalam, yang diberkati dimanapun berada. Subhanallah. Sedangkan orang-orang Kristen ini adalah orang yang muncul belakangan, yang melantik Nabiullah Isa alaihissalam, yang mereka sebut Yesus, menjadi Tuhan. Sehingga kelabakan ketika kita mintai pertanggungjawaban, apa kedudukan Bunda Maria saat ini? Hambanya, anaknya. Anakku sayang, yang adalah Tuhanku sendiri. Durhaka. Silakan kita naikkan lagi, teman-teman. Tolong yang Muslim jangan minta permintaan dulu ya, Bang ya. Kita naikkan dulu yang non-Muslim. Silakan. Semangat malam. Ada musiknya, Bang. Kecilin musiknya. Semangat malam. Halo. Selamat malam. Oi! Kelas 2 ini, Pak. Nggak mendengar dia dipanggil. Bang Juma, Halo juga. Halo. ya Bang Juma, ini mau nyampaikan sama penonton ya. Iya. Saudara aja, ini penonton yang di bawah, kalau Iya. lop oren absen, tolong di klaim ya. Kecil suaranya, Bang. Penonton yang di bawah, kalau absen, kalau lop oren, tolong diklaim. Ngerti nggak diklaim penonton? Kalau Ya, silakan. kalau absen, kalau Suaranya kecil, Bang. Tenggelam kayak di dalam sumur. ini penonton kalau absen, kalau lop oren, tolong Sama aja. ya. Iya.
Ya denger nggak Bang Juma? Saya kecil suaranya. Saya teruskan teman-teman yang dibawa yang love orange-nya itu tolong diklaim kata kawan kita. Makasih Bang, makasih. Ya itu aja Bang. Oke. Assalamualaikum. Makasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallah fiik. Silakan. Halo sahabatku, Zuma Halo juga. hari ini. Alhamdulillah baik. Tolong buka kameranya. Ini mohon maaf, ini di sini gelap sekali adindaku ya. Wala kodong. Maaf kita turunkan ya Bang ya. Diturunkan jadi bang. Ini Kita butuh yang bisa buka kamera. Gila bener nih ehonya ya. Kayak ular kobra. bahasanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bang, ada yang ingin disampaikan? Kagum Bang Juma nih, Bang Juma. Kagum banget sama kamu Bang. Hebat Bang. Iya, makasih. Iya, Tapi orang nggak sadar-sadar juga ya Bang ya. Udah jelas mah Bang jelasin suratnya ayatnya semuanya, tapi nggak paham juga dia Bang. Boleh kita aja Bang Juma ya. Oke, Ya, Assalamualaikum, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo teman-teman yang lain silakan minta permintaan. Naik yang non muslim. Buka kameranya. Kita berdialog. Tapi ingat gunakan data, jangan asumsi ya. Biar semua bisa mendapatkan edukasi. Kalau kalian cuma berasumsi ya kayak tadi, kasihan sih. Semua akan terbantahkan karena kita menggunakan dalil. Intinya agama kalian yang datang belakangan setelah Yesus melakukan penginjilan kepada kaumnya itu adalah ajaran yang tidak selaras dengan ajaran Yesus, dan lagi-lagi kalian tidak bisa mendudukkan ibunya sebagai apa di sana. Ketika ibunya kehilangan anak, kalian tidak bisa menempatkan beliau sebagai wanita yang mulia. Nah, itu menjadi masalah. Itu teman-teman. jadi Halo. halo. Halo, semangat malam. Selamat malam. Iya, Katolik Protestan Bang. Islam abangku. Oh, mantap sekali. Oke. Salam kenal. Lagi Abangku. Ya, makasih. Ya Bang Iwan. Ya abangku. Oke, makasih. Salam kenal. Bang Iwan, semangat malam. Malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana, Abang? Dari Kalimantan. Maksudnya agamanya, Bang. Saya nggak tanya asal-usulnya. Agama. Agama Muslim Bang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Apa yang ingin disampaikan, Abang? Enggak ada sampai apa-apa Bang, cuman fans aja sama Bang Juma. Makasih, Masya Allah, luar biasa. Izin kami turunkan, Bang ya. Oke, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.